Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan tema evolusi dan aplikasi sistem informasi berbasis komputer. Sebelum menjelaskan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri kami yang dimulai dari saya. Nama saya adalah Elisa De Fortuna, NIM 202053121. Lalu saya Muhammad Faizal Wahyu Ramadan dengan NIM 202053059. Saya Nurul Sri Rahayu dengan NIM 202053111. Dan yang terakhir, nama saya Salum Ainaya Al-Fatihah dengan NIM 202053114. Berikutnya kita akan menjelaskan mengenai latar belakang terbentuknya evolusi dan aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang akan dijelaskan oleh Faisal. Latar belakang evolusi dan aplikasi sistem informasi berbasis komputer. Sekarang ini, sistem informasi sudah banyak berkembang di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan sistem informasi sudah banyak dibutuhkan dalam kalangan masyarakat secara luas, sejalan dengan era globalisasi, di mana perpindahan dan pergerakan manusia semakin luas dan cepat terutama dalam hal teknologi. Oleh sebab itu, seiring perkembangan sistem informasi berbasis komputer mengalami perubahan dan perkembangan atau evolusi. Dahulu penyampaian informasi menjadi hal sulit, namun sekarang dengan adanya aplikasi-aplikasi sistem informasi dalam berbagai bidang, misalnya sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, otomatisasi perkantoran dan aplikasi otomatisasi kantor, sistem bakar, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, proses pengontrolan informasi menyebabkan semakin mudah dan cepatnya informasi disampaikan. Sistem informasi berbasis komputer mulai berkembang sebagai akibat dari meningkatnya kecepatan dan kekuatan komputer. Hal ini telah mendorong para manajer untuk tidak hanya menggunakan komputer sebagai alat untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pengolahan data saja, tetapi para manajer berpikir bahwa kecepatan dan akurasi bukan segalanya. Yang penting adalah informasi yang dihasilkan harus berkualitas dan dapat digunakan secara efektif. Next. Pertama, satu, sistem informasi manajemen pada perusahaan. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu bentuk dari evolusi dan aplikasi sistem informasi berbasis komputer. Karena di dalam sistem informasi manajemen, yaitu SPT, Processing System, yang selama ini digunakan oleh perusahaan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun SIM. Lalu, alasan mengapa pengembangan sistem informasi manajemen berdasarkan SPT sulit untuk dilakukan, diantaranya adalah A. Aplikasi SPT suatu fungsi bisnis atau organisasi sulit diintegrasikan satu sama lainnya karena suatu masalah yang dapat dipecahkan. B. SPT memiliki data yang sama dengan SPT lainnya tetapi dengan format yang berbeda. Lalu C. Manajer masing-masing fungsi bisnis merasa SPT di bagiannya adalah terbaik sehingga sulit dilakukan kompromi, memberi dan menerima untuk penyatuan. D. Pimpinan suatu organisasi tidak dapat memutuskan SPT mana yang digunakan sebagai acuan dasar dalam pembangunan sistem informasi manajemen. Oke, next. Sistem Informasi Eksekutif atau SIE. Subsistem informasi di dalam suatu organisasi untuk kepentingan eksekutif disebut sebagai sistem informasi eksekutif. Sistem informasi ini dibangun karena aktivitas para eksekutif tidak terstruktur dengan baik. Maka dari itu, para eksekutif lebih memerlukan sistem untuk mengolah informasi yang mereka dapat
dalam bentuk terstruktur maupun tidak terstruktur setiap saat dan kapan saja. Karena mereka tidak banyak berurusan dengan intern, perusahaan, tapi lebih banyak keluar. Jadi, sistem informasi eksekutif pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem informasi yang dapat menangani data-data yang diterima oleh eksekutif dari luar. Next. Sistem pendukung revolusi dari SIE, hasil evolusi dari SIE untuk memenuhi berbagai fungsi organisasi perusahaan, yaitu sistem pendukung eksekutif SPE. Beberapa penulis mengatakan bahwa SIE hanya memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif, sedangkan SPE memberikan kebutuhan informasi, komunikasi, dan analisis dengan dukungan artificial intelligence. Yang kedua, model sistem informasi eksekutif. Eksekutif menggunakan database organisasi perusahaan yang berisi data-data yang berasal dari sistem pengolahan. Data SPT ditambah dengan email yang digunakan oleh para eksekutif untuk mengirim dan menerima surat elektronik, kalender elektronik untuk membuat jadwal dan software untuk mencatat catatan-catatan pribadi. Oke, next. Yang ketiga, sistem informasi manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan adalah salah satu sistem yang didesain atau dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan. Next. Yang selanjutnya, beberapa kendala manajemen pendidikan Indonesia yang belum menunjukkan kemajuan sampai saat ini. Poin A, dampak manajemen yang sentralistik. Kecenderungan tentang terjadinya sentralisasi yang berlebihan atau over-centralization pada pemerintah pusat telah dirasakan hampir pada semua aspek manajemen pendidikan. Yang B, mekanisme pendanaan oleh pemerintah. Komersialisasi pendidikan sangat dirasakan dalam semua jenjang pendidikan. Poin C, manajemen dan organisasi. Lembaga pendidikan, terutama yang di bawah naungan Dipdiknas, harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku secara seragam untuk semua lembaga pendidikan. Yang terakhir, ada problem sumber daya manusia. Meskipun usaha untuk meningkatkan mutu tenaga pendidikan terus dilakukan, secara umum kualifikasi pendidikan para guru ataupun dosen di Indonesia masih belum memadai. Yang keempat ada sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Manajemen sumber daya manusia secara garis besar meliputi aktivitas merencanakan, menerima, menempatkan, melatih, dan mengembangkan, serta memelihara atau merawat sumber daya atau anggota perusahaan. Sumber daya manusia perlu dilakukan manajemen agar nantinya dapat menjalankan perusahaan atau sesuatu hal dengan terstruktur dengan baik. Agar perencanaan berjalan secara efektif, manajemen sumber daya manusia harus mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu pertama, rencana strategis organisasi yang menentukan sumber daya manusia bagaimana yang dibutuhkan. Yang kedua, masa depan lingkungan perusahaan seperti masalah ekonomi, rencana strategis, dan lingkungan eksternal tersebut dioperasikan secara bersama. Oke, next. Yang kelima, ada sistem informasi akuntansi atau SIA dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi ini merupakan sistem informasi yang berbasis komputerisasi yang sudah mengalami pengembangan dari suatu sistem informasi untuk mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam suatu siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Pada awal abad ke-20 sebelum perusahaan menerapkan SIA, pemakaian komputer terbatas hanya untuk aplikasi akuntansi dan digunakan nama Electronic Data Processing atau EDP.
yang merupakan aplikasi sistem informasi yang paling dasar dalam setiap perusahaan. Sekarang, setelah ada evolusi pada sistem, istilah Electronic Data Processing diganti dengan istilah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, next. Berikutnya, contoh dari evolusi dan aplikasi sistem informasi berbasis komputer, yaitu dengan dibentuknya DSS atau Decision Support System. Setiap manajer, perusahaan maupun instansi pemerintahan pasti tidak akan luput dari yang namanya masalah dalam menghadapi pekerjaannya. Banyak yang mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah aktivitas terpenting yang dilakukan oleh seorang manajer. Pekerjaan dalam menyelesaikan masalah tersebut ternyata jauh lebih rumit daripada hanya sekedar pemecahan masalah. Jadi, DSS atau Decision Support System ini adalah cara yang paling mudah dan akurat yang digunakan oleh seorang manajer untuk memecahkan suatu masalah. Berikutnya yaitu mengenai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Biasanya pemecahan satu masalah akan membutuhkan beberapa tindakan dan keputusan. Namun dengan adanya Decision Support System atau DSS ini, maka peran manajer akan lebih mudah untuk mengambil langkah berikutnya. Berikut ini juga ada tahapan-tahapan pemecahan masalah yang kita ambil dari Herbert A. Simon, yang dibagi menjadi 4 hal, yaitu pertama ada aktivitas intelijen, dengan cara mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi dalam lingkungan. Yang kedua yaitu ada aktivitas perancangan, dengan cara menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang keempat yaitu ada aktivitas pemilihan, yaitu dengan cara memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Yang keempat ada aktivitas peninjauan, yaitu dilakukan dengan cara menilai pilihan-pilihan masa lalu. Next, yaitu ada sistem informasi pada office automation, atau biasanya ini dikenal dengan kantor yang bersifat otomatis. Penerapan OA itu bertujuan untuk memudahkan komunikasi dan peningkatan produktivitas di antara para manajer dengan para staf-staf atau para pekerja kantor lainnya menggunakan alat-alat elektronik ini. Dan Office Automation System atau OAS itu merupakan salah satu teknologi perkantoran untuk mengotomatisasi kegiatan yang ada di dalam kantor. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kantor itu bisa diatur dengan menggunakan Office Automation System ini. Nah, secara garis besar, OAS mencakup penggunaan seperti komunikasi informasi, lalu ada sistem elektronik, dan juga penggunaan internet. Kalau tidak ada internet, maka Office Automation pasti tidak bisa dilakukan. Next, setelah mengetahui contoh-contoh dari evolusi dan juga aplikasi sistem informasi berbasis komputer, kita juga harus mengetahui apa saja manfaat dan etika dari sistem informasi ini, yaitu dengan cara memahami resiko-resiko moral dan teknologi baru. Dengan adanya evolusi atau pengembangan sistem informasi ini, juga dibutuhkan pemahaman mengenai resiko apa saja yang ditimbulkan. Penjelasannya yaitu perubahan teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat. Begitu pula keseimbangan antara resiko dan hasil serta kekhawatiran kemungkinan yang terjadi tindakan yang tidak benar. Berikutnya, yang B, membangun kebijakan etika organisasi yang mencakup permasalahan dan etika dan sosial atas sistem informasi. Nah, manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menjelaskan kebijakan etika berorganisasi. Kebijakan tersebut berkaitan dengan sistem informasi yang meliputi privasi kepemilikan, akuntabilitas, kualitas sistem, dan kualitas hidupnya. Nah, salah satu manfaat dari perkembangan teknologi komputer ini adalah informasi dapat segera diperoleh dan pengambilan keputusan dapat dengan cepat dilakukan secara akurat, tepat, dan berkualitas. Thank you. Terima kasih yang sudah mendengarkan.
dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.